Leo Ye, menantu numpang keluarga Jiang. Kakakku, kakak? Menantu. Kakakku. Aku istrimu. Kenapa? Karena kau hanya karakter fiksi buatan penulis naskah, tapi aku datang dari dunia lain seorang penakluk, hanya saat keluarga Jiang hancur. Dan kau, Nina Jiang, mati. Aku bisa kembali ke dunianya sendiri. Nina Jiang, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Dalam perjalananmu ke alam baka, orang tuamu sudah menunggumu. Jika aku bisa mengulang semuanya lagi, aku pasti akan. Setiap dari kalian. Siapa kau? Bukankah aku sudah mati? Seperti yang semua orang tahu, di dunia drama pendek, selama kau mengucapkan kata-kata ajaib, jika aku bisa mengulang semuanya lagi, MSM, itu akan memicu sistem reinkarnasi. Halo, tuan rumah, aku sistemmu. Kau bisa memanggilku Sparky. Sistem? Nina Jiang. Kau awalnya ada di drama pendek berjudul Buku Panduan Ratu Drama. Pemeran utamanya Dimanja oleh keluargamu sejak kecil, kau kemudian menikahi Leo Ye, menjadikannya menantu numpang keluarga Jiang. Sayang sekali, 10 tahun lalu, Leo ditaklukkan oleh penjelajah waktu Zarazang untuk kembali ke dunianya sendiri. Dia harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Seperti membuat Leo membunuh seluruh keluargaku. Namun, kau bisa menukar apa yang paling kau hargai denganku sebagai ganti kesempatan untuk terlahir kembali. Aku terima. Tuan rumah, Nina Jiang, menukar 97 tahun hidupnya setelah reinkarnasi dan jiwa cintanya untuk memasuki kontrak ini. Tunggu dulu. 97 tahun? Kau mengirimku kembali hanya untuk terlahir kembali. Hanya untuk langsung mati. Maafkan aku. Sistem memindaimu dan menemukan, kau paling mencintai dirimu sendiri. Jadi, setelah reinkarnasimu. Nah, Andali, kau hanya punya 3 tahun untuk hidup. Lalu, Apa itu jiwa cinta? Secara sederhana, itu yang kau sebut menjadi budak cinta. Baiklah. 3 tahun, kalau begitu. Kuberikan itu, kau tampan. Aku biarkan untuk sekarang. Kau? Oh. Aku masih dalam masa percobaanku. Kekuatan spiritualku agak rendah. Aku hanya bisa, dalam berbagai bentuk, merasuki orang-orang dan makhluk di sekitarmu. Apakah sudah terlambat bagiku untuk mundur sekarang? sistem reinkarnasi diaktifkan. Nina Jiang, aku akan mengirimmu kembali 10 tahun ke belakang. Ke masa ketika Zara pertama kali tiba di dunia ini. Kamu harus mencapai Leo Ye sebelum Zara melakukannya, dan menaklukkannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengubah nasib buruk keluarga Jiang. Hahaha. Bagus, bagus. Nona Nina, kali ini kamu datang ke desa Serenity untuk berlibur. Semuanya, kita harus 100% semangat dalam menyambutnya. Ya, Hahaha. Baiklah, Zhang Dagun, ayo kita mulai pertunjukannya. Nona Nina bilang,
Selama kita membuatnya senang, semua akan mendapat hadiah. Hahaha, tapi aku. Ya, ketika suonaku berbunyi. Itu pasti untuk pemakaman atau pernikahan. Haruskah aku mainkan lagu duka atau mars pernikahan? Ceka, ceka, ceka. Apa-apaan ini bicara soal pemakaman? Sangat tidak beruntung. Hah? Ada yang punya bakat lain untuk ditunjukkan? Ben, Tunggu, Ben, aku yang akan melakukannya. Aku bisa melakukan telapak amukan naga. Biar aku berikan Nona Nina beberapa tamparan. Ben, jangan ikut campur dalam hal ini. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit uang untuk biaya pengobatan ayah. Seorang pria terhormat mencari uang dengan cara yang terhormat. Uang yang terlalu mudah didapat selalu ada konsekuensinya. Apa kamu lupa semua yang aku ajarkan? Hei, lihat. Nona Nina sudah datang. Apa yang terjadi? Aku ingat di alur cerita asli, sekitar sekarang, Nina Jiang tidak muncul. Jadi kenapa dia tiba-tiba muncul di desa Serenity sekarang? Memang pantas orang kaya, betapa megahnya. Lihat mobil-mobil ini, salah satunya saja, punya aura yang begitu anggun dan berkelas. Yah, hampir semua orang. Kamu lihat apa? Aku di sini untuk mengakhiri hidupmu. Tunggu. Wah, Nina, membunuh itu ilegal. Leo membantai seluruh keluargaku. Menyingkirkannya adalah cara termudah. Tapi Leo adalah tokoh utama pria. Jika kau bahkan berpikir untuk membunuhnya, kau akan menghadapi serangan balik sistem. Kalau begitu aku akan membunuh Zara saja. Tidak, kau tidak boleh membunuh siapapun. Baiklah, baiklah, baiklah. Membosankan sekali. Wah, dia cantik sekali. Sangat cantik. Benar-benar memesona. Leo, lihat itu. Nona Nina sangat cantik, persis seperti seorang putri. Sangat cantik. Pak Long, Apa ini? Tempat macam apa ini? Apakah kotoran ini layak untuk diinjak Nona Nina? kau di sana. Kemari dan tunduk. Aku akan menginjak punggungmu untuk keluar. Leo, cepat pergi. Nona Nina memanggilmu. Anjing beruntung. Bisa jadi pijakan Nona Nina. Kenapa kau tidak pergi? Cepat. Leo. Ayo pergi. Aku tidak akan kembali. Nona Nina, biar aku. Nona Nina, injak aku kuat. Biar aku. Kenapa kau selalu menghalangi? Biar aku duluan. Pak Long, petani itu berani mengabaikanku. Bunuh dia untukku sekarang. Hahaha. Nona Nina, kita urusi dia nanti. Mari kita keluar dari kereta dulu, ya? Hahaha. Nina Jiang benar-benar pantas disebut ratu drama, manja dan sombong, dan karakternya buruk. Tak heran Leo tidak tahan dengannya. Orang seperti dia bahkan tidak layak untuk waktuku. Nona Nina. Ini rumah saya. Ini rumah terbaik di seluruh desa. Anda bisa tinggal di sini. Jika ada yang tidak sesuai keinginan Anda, katakan saja. Nina, jangan lupa, kau di sini untuk menaklukkan Leo.
Kau sudah menyinggungnya sejak tiba. Bukankah kau justru meningkatkan tingkat kebenciannya? Oh, jangan khawatir. Aku punya banyak trik. Untuk membuatnya, lupakan. Mengerti. Oh, kau akan dapat masalah sekarang. Bayar $2.800. Maafkan saya, Nona Nina. Ini salah saya. Aku akan pastikan bebek ini dikandangkan. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak mau. Aku kesini untuk liburan. Bukan untuk mencium bau busuk ini. Pak Long, buang semua hewan-hewan ini. Baik, Nona. Tolong, Nona. Kami orang desa. Mengandalkan ternak ayam dan bebek untuk menghidupi keluarga. Pak Kadesli, apakah ada rumah tangga di desa yang tidak memelihara unggas? Ada. Keluarga termiskin di desa kami, keluarga Y. Mereka tidak mampu memelihara ayam atau bebek. Keluarga Y yang mana? Leo. Hei, bukankah itu dia yang datang sekarang? Leo, kamu baik-baik saja. Leo, maafkan aku merusak barang Nona itu. Tapi aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin membantunya, agar dia memberiku hadiah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nona Nina, itu cuma set perawatan kulit. Ben tidak bermaksud, lagi pula, keluargamu kaya raya. Kamu punya banyak lagi, tak perlu dibuat-buat seperti perkara besar. Oh, jadi, karena aku kaya, kamu pikir boleh saja merusak barang-barangku? Apa? Jadi, karena miskin kamu berhak? Kamu, jangan pikir hanya karena punya uang receh, lalu merasa hebat. Nah, Zara, jangan bicara seperti itu. Zara, Pak Kadesli, namaku sudah diganti berbulan-bulan yang lalu. Namaku sekarang Zara Zhang. Maaf, ini kesalahan kami akan ganti kerusakannya. 20.000, tunai atau kartu? 20.000? Kau mau merampok kami? Hei, apa kau tidak tahu Leo tidak mampu bayar segitu? Kalau begitu, kau bisa bayar dengan bekerja. Leo Y, mulai sekarang, aku penagih utangmu. Begitu liburanku selesai, utangnya lunas. Apa maumu? Aku akan pindah ke sini. Tempatku tidak cukup besar untuk semua orang. Pak Long, kau tunggu di sini. Pindahkan barang-barangku ke sana. Baik, Nona. Begitu aku masuk ke rumahmu, aku akan cari cara untuk menghabisi kalian. Tinggal serumah, terus bertemu. Bagaimana kalau mereka malah jatuh cinta? Tidak. Leo, Nina Jiang itu, niatnya jelas jahat. Kau jangan setuju. Bagaimana kau tahu namanya Nina Jiang? Aku dengar begitu. Sekarang tidak ada cara lain. Ben, apa yang sudah kukatakan? Uang yang datang terlalu mudah, selalu ada jebakan besar menunggu. Ayo pulang. Nina Jiang, karena kau yang minta, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi nanti. Nikmati saja hadiah selamat datang kecil dariku. Kau sebut ini layak untuk manusia? Nona Nina, hanya ini yang kami punya. Kalau tidak puas, Oh, aku mengerti. Sekuri Spring. Cangkir Leo. Kalau begitu, racunlah. Goldie. Aku putri kecil yang cantik, Ben. Leo, aku putri kecil yang cantik. Kelakuan apa ini? Aku putri kecil. Aku putri kecil. Nina. Ada apa?
Yang lain tidak apa-apa? Tapi jangan Ben. Apa itu? Lucu sekali, tahu? Lihat, apa yang kubilang? Sudah kubilang, begitu kamu berpikir untuk membunuh, pasti akan menghadapi serangan balik sistem. Jadi, tidak enak, kan? Oh, aku tahu, aku salah. Ya ampun, Kalau begitu, kalau tidak ada keberatan, berarti sudah disetujui, ya? Leo, mulai sekarang, tanah keluargaku di sebelah timur desa. Bisa kamu sewa. Terima kasih. Kami banyak yang harus diberi makan. Dengan tanah ini, kami tidak perlu khawatir soal makanan tahun ini. Leo, kamu yakin menyewa tanah dan tidak melanjutkan sekolah? Pak Kadesley, kamu tahu kondisi keluargaku. Setelah ayahku kena stroke, keluarga hanya punya kakak yang mentalnya tidak normal, dan ibu yang sakit-sakitan. Kami butuh pencari nafkah. Leo, usiamu baru 22, tapi harus menanggung beban seluruh keluarga. Aku selalu berpikir kamu. Satu-satunya mahasiswa dari desa Serenity kami, pasti bisa keluar dari pegunungan ini. Mungkin itu sudah takdir. Leo, kamu tidak boleh putus asa. Usiamu baru 22, nanti masih banyak kesempatan. Aku janji padamu, kamu pasti akan sukses besar. Lagi pula, Leo adalah tokoh utama pria. Dia akan menjadi orang penting yang mendominasi seluruh kota Riverton. Kuliah yang jelek ini, apa pentingnya dia pergi atau tidak? Aku juga berpikir mungkin ada jalan lain. Nona muda keluarga Jiang, keluarganya sangat kaya. Kalau dia hanya menyisihkan sedikit uang sakunya, sudah cukup untuk keluargamu, keluarga Ye, hidup nyaman seumur hidup. Pak Kadesley, nona muda itu hanya sedang berlibur di sini. Dia tidak punya kewajiban untuk memperbaiki keadaan keluarga Ye kami. Leo. Gawat, nona muda itu, dia dalam masalah, nona muda itu, ada sesuatu yang terjadi. Ya, berhasil. Ada apa? Leo. Di sini ada nyamuk. Usir nyamuk-nyamuk sialan ini untukku. Sekarang juga. Kamu. Jadi cuma digigit nyamuk? Memangnya kenapa? Memangnya kamu kira apa yang menggigitku? Kamu memanggil Leo dari jauh ke sini cuma untuk mengusir nyamuk buatmu? Leo, dia cuma mau mempermalukanmu. Lihat ini. Lihat betapa parahnya. Dan di sini. Benjolannya besar sekali. Aku mengerti. Baiklah, aku akan mengusirnya untukmu. Leo, kenapa kamu membiarkannya begitu saja? Dia jelas-jelas menindasmu. Nona Nina lahir dengan sendok perak di mulut. Dia tidak seperti kita orang desa. Siapa yang kamu sebut orang desa? Sebelum aku terjebak dalam drama pendek bodoh ini, aku juga gadis kota yang dimanja. Leo, maksudku, Zara, sudah larut. Kamu sebaiknya pulang kalau tidak ada urusan lain. baiklah, kamu juga sebaiknya istirahat. Seperti yang kuduga, aku masih tidak bisa membunuh Nina Jiang dengan tanganku sendiri. Kalau tidak, aku pasti akan terkena serangan balik sistem. Aku perlu mempercepat misi penaklukan. Aku harus memegang erat pisau tajam ini, Leo, di dalam genggamanku. Kalau tidak, hanya dengan identitasku sebagai Zara, si gadis desa, bagaimana aku bisa menjatuhkan keluarga Jiang dan kembali ke dunia asalku? Leo, pergi ke neraka. Kamu tahu kan pepatah? Kalau nggak dengerin omongan orang yang lebih tua, kamu sendiri yang bakal susah. Nina, kalau kamu masih punya niat buat bunuh dia, dijamin kamu bakal kena serangan balik sistem. Dan bakal makin parah setiap kalinya. Kalau kamu mau ubah nasib keluarga Jiang yang bakal runtuh, satu-satunya cara cuma main sesuai aturan dan menaklukkan Leo Ye. Diam lo, dari semua bentuk, jadi lipan, gue bakal injak lo. Nina, kalau gue mati, kamu bakal dihapus oleh takdir. Ya sudah gagal deh idenya. Kalau begini terus, gue yang mati duluan sebelum pasangan sialan itu.
Nina, kamu kelihatannya parah banget. Bukan urusan lo. Pergi sana tepuk nyamuk sendiri. Jangan gerak. Aduh, Nina, tolongin gue. Kalau Leo nginjak gue sampai mati, kamu bakal dihapus oleh takdir. Leo, jangan. Lagi ngapain sih? Itu peliharaan gue. Bercanda ya? Main sendiri sana. Nina, siapa yang ngajarin kamu jadi jahat banget sih? Ayo pergi, Leo. Iya, Zara ini nggak berhenti gangguin gue aja. Nah, itu baru namanya menaklukkan. Sparky, bau banget lo kayak mayat. Gimana coba? Tadi malam, waktu gue sepanjang malam dikepung asap obat nyamuk, kamu di mana sih? Mana gue tahu kalau Lipan takut sama obat nyamuk? Nina, kalau kamu tetap kejam kayak gini, Leo nggak bakal pernah suka sama kamu. Kamu tahu gimana cara mereka jinakin anjing? Hei, Leo. Ya? Terima kasih sudah bantu kami menyiangi kebun hari ini. Ini sedikit hadiah untukmu. Keluarga Ye itu miskin sekali. Pasti kamu nggak bisa nolak bakpao panas ini. Pasti kamu nggak bisa nolak bakpao panas ini. Tidak, terima kasih. Mungkin kamu nggak butuh. Tapi bagaimana dengan Ibu Ye dan Ben? Sudah berapa lama mereka nggak makan daging? Jangan cuma makan nasi, makan sayur juga. Oh. Nina Jiang, kamu nyebelin banget. Bagaimana denganmu, Zara? Mau? Sayang sekali kamu nggak diundang. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Hei. Nina Jiang. Leo, Nona Nina itu, dia mentraktir kita banyak makanan enak, dia bahkan belikan aku baju baru. Nih, ambil. Iya, Leo. Nona Nina menyuruh orang mengirimkan gerobak genteng baru untuk rumah kita. Atap yang bocor sudah diperbaiki sekarang. Jangan sebut-sebut, cuma aku nggak tahan lihat orang berpenampilan lusuh di depan mataku. Nih, makan paha ayam. Oke. Nona Nina itu. Kayaknya, nggak seburuk yang kubayangkan. Sparky. Ya? Aku udah nyuapin sekeluarga Leo udah sebulan ini. Bahkan kamar mandi mereka kubuat keramik. Dia pasti udah jatuh cinta sama aku, kan? Maksudku, bisa dibilang begitu. Lihat kan? Lihat, urusan menaklukkan ini nggak susah-susah amat. Hei, si buruk rupa. Kesini. Leo bilang aku tidak jelek. Dia cuma bersikap baik. Ibu. Ya? Zara dari sebelah itu akhir-akhir ini. Apakah dia terus-terusan datang main sama Leo? Iya. Wah, itu serius. Kayaknya Leo bakal dapet istri nih. Dapat istri? Hore, Leo bakal dapat istri. Tapi kamu tahu kan kata orang. Begitu laki-laki udah nikah, dia lupa sama ibunya. Apalagi sama kakak bodohnya. Begitu pengantin baru itu masuk, Leo bakal nganggep kamu beban. Dia bakal usir kamu. Aku nggak percaya. Kamu bohong? Orang baik hati kayak aku, mana mungkin bohong? Kalau nggak percaya, tanya ibumu. Iya kan? Nona Nina. Jadi, si buruk rupa, biar nggak diusir. Kamu sama sekali jangan sampai, biarin Leo dan Zara jadi satu. Nina, kamu nggak ada harapan.
baru beberapa hari jadi orang baik, udah mulai lagi. Ben itu titik lemah Leo. Kalau dia tahu kamu diam-diam ngasih PUA ke Ben, dia bakal kuliti kamu hidup-hidup. Kamu tahu apa? Aku nanganin ini dari dua sisi. Menaklukkan Leo di satu sisi, dan hentikan Zara menaklukkan dia di sisi lain. Aku jenius. Kamu cuma ratu drama tanpa obsesi cinta. Aku nggak tahu kenapa harus percaya, kamu bisa menaklukkan Leo. Ya ampun, cariin aku host baru aja. Hei, Leo, aku lagi kosong hari ini. Mau aku bantu tanam? Boleh? Leo, Ya? ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya, aku... Leo? Ya? Ayah ngompol. Maaf, aku harus urus itu. Bisa pegangin ini untukku? Maaf tadi. Tadi mau bilang apa? Leo, sebenarnya, aku... Leo, Ya? dia ngompol lagi. Maaf, aku harus pergi lagi? Oke, baiklah. Terima kasih. Maaf, tadi kamu bilang. Leo, sebenarnya, aku... Leo, Ada apa? ayah ngompol lagi? Enggak, iya, dia ngompol. Ayah ngompol. Maaf, Zara, ayahku punya masalah buang air kecil. Aku nggak bisa ke ladang bersamamu hari ini. Apa? Oh. Baiklah, kalau begitu. Ben. Jadi begini caranya ayah ngompol? Dingin sekali di luar. Kamu mau bunuh dia? Iya, enggak, aku nggak bermaksud membuatnya kedinginan. Terus ngapain bohong? Apa yang selalu kuajarkan padamu, terutama pada keluarga? Maaf, Leo. Aku nggak bermaksud bohong. Aku cuma nggak mau kamu menikahi Zara, karena Nona Nina bilang kalau kamu menikahinya. Kamu nggak akan mau aku dan ibu lagi. Nina, Hei, Leo, pagi. Leo, Kamu ngapain? Leo, turunkan aku. Kau babi yang emosinya tidak stabil. Aku akan telepon Pak Long. Dia akan mengulitimu hidup-hidup, dan mencabut uratmu. lihat siapa yang bicara. Dan kau bilang, aku, yang emosinya tidak stabil, kau yang sombong dan semena-mena? Memangnya satu hal kalau kau manja dan semaunya sendiri? Tapi bagaimana bisa kau bilang pada Ben kalau aku tidak menginginkannya? Kau bahkan mengajarinya berbohong. Mulai sekarang, kau tidak boleh tinggal di bawah atapku lagi. Apa? Leo, kau mati. Kau benar-benar melemparku ke lumpur. Aku akan telepon Pak Long. Dia akan mengulitimu hidup-hidup. Aku sudah sangat baik padamu. Kau orang tak tahu budi. Aku bahkan membantumu memperbaiki rumahmu. Tidak hanya kau tidak tahu terima kasih, kau juga menindasku. Hei, Berhenti berteriak. Sudah, ayo pulang. Kita pulang. hei, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ada apa lagi? Apa? Kau mengharapkanku berjalan pulang dengan sepatuku yang penuh lumpur? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu akrab. Nina, turun, jangan begitu tidak masuk akal. Lalu ketika kau menggendongku tadi, kenapa kau tidak bilang laki-laki dan perempuan tidak boleh akrab? Aku tidak peduli. Kau yang membawaku ke sini. Kalau kau tidak menggendongku pulang, aku akan beritahu semua orang kau menyerangku. Anak itu Leo, dia punya keahlian. Hah? Lihat itu. Nona muda manja dari keluarga Jiang itu sudah terikat di jarinya. Bangsat yang beruntung. Keluarga termiskin di desa Serenity. Hampir saja dapat jackpot. Sudah kubilang. Saat nona muda itu pertama kali datang, keributannya besar sekali. Tapi kalau dilihat sekarang, tidak terlalu mengesankan. Kenapa kita tidak punya keberuntungan seperti itu? Hei, Wade, kemarilah. Hah? Ada apa? Biar ku beritahu sesuatu. Benarkah? Kamu jelek, tidak bisa dipercaya, berani-beraninya kau mengkhianatiku.
Leo, Ya? aku memang sejelek itu? Kamu tidak jelek, hanya saja penampilanmu belum berkembang sempurna. Dia bohong padamu. Kamu sudah 30 tahun, sudah tidak akan berkembang lagi. Hei, Hei, Nina, Apa aku salah bicara? Kamu bilang jangan ajari dia berbohong, lalu kenapa kamu sendiri yang membohonginya? Ben punya pikiran anak 8 tahun, kalau kamu bicara seperti itu, dia akan benar-benar percaya aku tidak menginginkannya lagi. Ya, itu karena dia bodoh. Justru karena dia mempercayaimu, dan karena kamu baik padanya, dia menganggapmu sebagai orang yang sangat penting. Leo? Ya? Sepatu Nona Nina? Dan Nona Nina sendiri, aku harus memperingatkanmu, kamu harus menjaga jarak dari setiap pria di desa Serenity. Kalau kamu, Aku juga tidak boleh, kenapa kamu juga tidak boleh? karena kamu adalah bintang di langit. Kalau ada yang tahu bintang itu bisa disentuh, mereka akan melakukan apa saja untuk memetiknya dari langit. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bilang, bintang itu datang ke sini hanya untukmu? Nina, bisakah kamu jangan begitu kejam? Aku tahu. Aku seperti peliharaan bagimu. Kau elus saat senang dan tendang saat tidak, dan aku tidak akan membiarkan kebohonganmu memberiku harapan palsu. Selain itu, yang kuinginkan sekarang hanyalah kamu menyelesaikan liburanmu dan pergi dari tempat ini. Kalau begitu pergi sana. Aku tidak mau sepatu ini lagi. Pria kotor macam apa yang berani menyentuh sepatuku? Bakpao panas, baru matang. Ibu, Makan selagi masih hangat. baik, Bukannya kamu bilang sudah selesai sekolah. Kenapa baca buku lagi? oh, cuma iseng aja, bosan. Nak, Ya? ibu tahu kamu dari kecil selalu punya cita-cita besar. Kamu ingin belajar untuk hidup yang lebih baik. Ibu, jangan khawatir. Aku yang memilih untuk tinggal, dan sudah kupikirkan matang-matang, asalkan ibu baik-baik saja, ayah dan Ben juga baik-baik saja, aku sudah puas. Kamilah yang membebanimu. Ibu, Ibu, aku sudah berhenti mengejar mimpi-mimpi kosong itu. Kamu makan saja, ibu ada urusan. Leo, pantas saja kamu ditakdirkan untuk menguasai kota Sungai Utara di masa depan. Sangat teguh dan sulit ditembus. Jadi, apa rencanamu sekarang? Coba lihat. Kita sudah di desa Serenity hampir 2 bulan sekarang. Secara logika, Zara seharusnya sudah mulai bertindak sekarang. Di mana rasa urgensi dia? Dia bahkan tidak bertingkah seperti penjahat yang seharusnya. Kamu masih tidak merasa hidup di sini sudah cukup nyaman? Sepertinya aku harus lebih sering keluar, memperlihatkan diri. Kalau aku terus bersembunyi di gubuk ini, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyerangku. Kurasa, itu ide yang buruk. Halo, Nona Nina. Hah? Halo, Ayah. Ayah lebih baik. Aduh. Ayah masih hidup. Ayah masih hidup. Ayah masih hidup. Ah. Lihat, di sini. Di sini. Mana ayah? Hah? Mana ayah? Aku bersumpah tadi melihat ayah di sini. Ayah. Ayah. Lihat, lihat. Ayah, kenapa kamu tiduran lagi? Ben, mungkin mulai sekarang kurangi nonton kartun. Hah? Aku tidak bohong. Aku benar-benar melihatnya. Kalau tidak percaya, tanya Nona Nina. Dia bahkan bicara dengan ayah. Nina, Ada apa? nggak ada apa-apa. Leo, mau kemana? Oh, mau gali parit, buat ngalirin air ke sawah. Parit? Jadi ada sungai di dekat sini. Ada kolam ikan. Kolam ikan juga boleh. Leo, ajak aku ikut dong. Aku di rumah terus seharian.
Bosen banget. Serunya apa sih dari kolam ikan? Kalau bosen, pulang aja ke kota. Aku mau mancing. Hei, Nggak mungkin. Aku yakin lihat ayah di sini. Nina. Lihat tuh cewek, merokok, kan? Wah, putihnya. Nah, itu baru yang hot. Benar-benar smoking. Cantik banget. Hei, lihat. Lihat tuh kakinya, panjang dan putih. Hop. Hei, cowok itu, lihat. Dia ngapain sih? Lihat dia. Nina, Dapat 1. ikannya nggak mau makan umpan. Tapi kamu hampir dapat serigala. Serigala apa? Leo, kenapa mukanya masam? Siapa yang bikin kamu kesal? Nggak banyak ikan di kolam ini musim ini. Ayo kita pulang saja. Enggak, Nina, baiklah. Hei, kalau gitu, gendong aku. Aku nggak mau jalan pulang. pulang lewat jalan yang sama waktu datang. Leo, kamu gali di sana lama banget. Kamu bikin semua ikanku kabur. Nggak dapat apa-apa, kamu juga jahat sama aku. Bisa nggak kamu berhenti nggak masuk akal? Nggak dapat 1 ikan pun. Kolam ikan apaan ini? Tempat sampah. Aku udah selesai. Kamu brengsek banget. Leo, tunggu aja. Aku mau cari Pak Long sekarang. Nina, Leo, Nina. aku baru saja mau pergi mencarimu. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Kamu lihat Nona Nina? Tidak. Aku belum. Baiklah kalau begitu. Hei, Leo, balok utama rumahku tiba-tiba patah. Bisakah kamu datang melihatnya untukku? baloknya patah? Itu serius. Pergi ambil ibumu, sekarang. Itu juga yang kupikirkan. Tapi ibuku, bersikeras kamu pergi melihatnya. Bisakah kamu ikut denganku? Tapi Nona Nina, dia. Dia sudah dewasa. Di desa seperti ini, tidak mungkin dia tersesat. Oh, ayolah. Jika tempatku baik-baik saja, aku janji akan membantumu mencarinya nanti. Hah? Panas sekali. Apa yang baru kamu berikan padaku? Ini menghabiskan banyak uangku. Dapatkan khusus untukmu, kau cantik sekali. Tidak pernah kukira aku, Wade, akan seberuntung ini. Lepaskan tanganmu dariku. Lepaskan aku. Nina. Aduh, Sentuh dia sedikit saja, kau mati. Leo, Nina, kau baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Leo. Aku kepanasan. Kau harus menolongku. Nina, bangun, lihat aku. Kau tahu siapa aku? Leo. Sayang, Kau panggil aku apa? Leo. Aku perintahkan kau untuk menyembuhkanku dari obat sialan ini sekarang juga. Nina, kau yakin tentang ini? Jangan asal lakukan,
Kau harus membuatnya enak untukku. Puasiku. Atau aku bersumpah, aku masih akan mengulitimu hidup-hidup. Nina, aku belum pernah dengar soal obat apapun yang butuh kontak fisik untuk menyembuhkan. Usiamu baru 20 tahun, masih ada sisa hidup yang panjang di depanmu. Kamu tidak seharusnya menyerahkan dirimu padaku saat kamu tidak sadar, di desa kecil di pegunungan ini, kepada orang sepertiku yang tidak punya masa depan. Leo, ada apa dengan Nona Nina? Ben, jangan mendekat. Pergi ke rumah Pak Kadesli sekarang juga dan suruh pelayan Long untuk pergi ke kota dan cari dokter wanita, sekarang. Baik. Nak, Nona Nina jadi begini. Menurutmu dia? Benar, Ibu. Jadi mulai sekarang, jangan tinggalkan dia sedetik pun, jangan biarkan pria manapun mendekatinya. Siapapun. Bahkan orang-orangnya sendiri, dan satu hal lagi. Setelah hari ini, kamu harus bawa rahasia ini ke liang kubur. Nona Nina tidak boleh celaka selama bersama keluarga kita, dan tidak ada rumor yang bisa merusak reputasinya boleh keluar dari rumah ini. Kalau tidak, keluarga kita akan dihapuskan dari muka bumi. Aku akan berjaga di halaman sampai dokter datang. Hah? Leo. Wah, Pak Long. Nona Nina, tolong jangan mendekat ke sini. Apa yang terjadi di sini? Apa-apaan ini? Nona Nina, kamu sudah sadar kembali? Temanku. Apa semua ini? Dia mencoba kabur, tapi aku menangkapnya. Bicara. Nona Nina, aku disuruh orang, dia yang menyuruh, semua ide Zara, dia yang menyuruhku melakukannya. Aku nggak ngapa-ngapain. Wade, berhenti ngomong sembarangan. Aku pergi cek balok atapmu. Nggak rusak sama sekali. Zara, kamu coba alihkan perhatianku ya. Leo, aku memang bahas ini sama Wade. Tapi, aku cuma mau dia nakutin Nina sedikit, biar dia cepat pergi. Zara, kamu selalu gadis yang baik dan jujur. Kenapa kamu lakukan hal kayak gitu? Aku cuma kasihan sama kamu, oke? Sejak Nona Nina muncul, dia terus nyakitin dan nindas kamu. Masa aku cuma bisa nonton doang? Kita berhutang budi sama dia. Kita setuju buat bayar hutang itu, kita harus tepati janji. Nona Nina nggak pernah nindas Leo. Dia kasih kita daging dan perbaikin rumah kita. Dia orang baik. Leo, jangan sampai kamu tertipu sama sikap manis dan polosnya. Dia bukan orang suci. Dan aku beneran gak ngelakuin ini. Kamu harus percaya sama aku. Omong kosong. Sekarang kamu mau jadi korban, aku udah jadi pecundang seumur hidup di desa Serenity. Kalau kamu nggak dorong aku nggak bakal berani. Wade, kenapa kamu mau fitnah aku? Karena kita ini para penjahat. Siapa yang jadi penjahat sama kamu? Pak Long, semua yang terlibat udah kutangkep buat kamu, terserah kamu mau ngapain mereka. Aku nggak terima. Kenapa heboh banget? Gimana kalau ada yang denger? Tangkap dia. Tolong. Jangan biarin dia lari. Nina Jiang, wanita jahat? Bukan gini caranya di dunia drama pendek? Teriak-teriak apaan? Buktinya aja belum ada. Aku bukan orang yang nggak masuk akal. Bawa dia pergi. Habiskan dia. Nina, kamu nggak boleh main hakim sendiri. Oh, oke deh. Pak Long, bawa pecundang ini ke pihak berwajib. Jangan, tolong, jangan. Pelan-pelan, sakit. Bos. Kasihanilah, bos. Aku cuma ikut perintah, tolong, lepaskan aku. Tentu saja aku tahu kamu cuma ikut perintah. Makanya aku nggak bisa biarin kamu hidup. Jangan, tolong. Jangan. Pecundang, kamu sudah berhasil kabur, masih saja ketangkep sama Leo?
Nona Nina, itu, Leo itu, dia ngerjain habis-habisan. Lihat apa yang dia lakuin ke aku. Sudah terjadi ya sudah. Mau gimana lagi? Kamu cuma bilang kita mau bikin adegan kasih obat, nggak pernah bilang aku bakal dipukuli. Ini, harus bayar tambah. Terima kasih, Nona Nina. Baik sekali. Pak Long, kali ini kamu sendiri yang antar dia. Bawa dia jauh-jauh dari sini, jangan sampai Leo nangkep dia lagi. Baik, Nona, bawa dia pergi. Kau Nina Jiang, jadi yang nyuruh gue deh bukan Zara. Ternyata kau. Kamu yakin Zara mau celakain aku? Ya wajar aja kamu mikir dia yang dalanginya. Tapi dia nggak pernah ngaku, sekalipun nggak. Hah, Siapa yang bilang? Prasangka di hati manusia itu bagai gunung yang besar. Aku nggak nyangka kamu bisa serendah ini. Sampai-sampai kasih obat ke diri sendiri. Gimana bisa kamu lakuin hal kayak gitu? kenapa aku nggak boleh kasih obat ke diri sendiri? Kamu cuma bilang aku nggak boleh celakain orang lain, nggak pernah bilang aku nggak boleh celakain diri sendiri. Sayang sekali, Leo sialan itu terlalu benar sampai-sampai jahat. Celanaku sudah kubuka, dia malah memakaikannya kembali. Susah amat. Hei, Nona Nina, aku lihat Zara pulang, kok nggak dihukum? Ya, lihat kan betapa baiknya aku biarin dia bebas meski salahnya gede. Nona Nina, bisa nggak kamu kasihan sedikit sama ayah, biar dia bangun? Jelek. Beraninya kamu. Nona Nina, aku tahu kamu bidadari dari surga yang punya kekuatan luar biasa. Aku lihat waktu itu, kamu yang bikin ayah bangun. Aku nanya, bisa nggak kamu pakai lagi kekuatanmu buat bikin ayah bangun? Kamu beneran mau ayahmu bangun? Iya, kalau ayah udah bangun, kan ada yang bisa kerjain sawah, nanti Leo bisa sekolah di kota. Leo suka baca buku, ya? Leo emang pinter banget belajar. Aku sih seneng dia di sini, bisa main sama aku di rumah. Tapi aku juga tahu, kalau tiap malam, dia baca buku pelajaran lamanya. Leo bilang cuma dengan belajar baru, bisa cari uang dan hidup enak. Nona Nina. Laginya nguatin energi, kamu pergi dulu. Sparky, kamu ada? Sparky, kamu di mana? Aku di sini. Hei, keluar dong. Aku nemu cara buat menaklukkan Leo. Aku lagi nggak pantas dilihat nih. Memangnya kenapa? Mau kamu jadi lipan sekalipun, aku nggak masalah. Terus apalagi yang bisa jadi masalah? Yakin? Yakin? Pasti? 100% yakin. Ah. Nina, Bawa keluar babi jelek dan bau itu dari sini, sekarang. Nina, siapa yang kau bilang jelek dan bau? Ben, babi bibi Liu lepas lagi. Bantu aku membawanya pergi. Oke. Aku tak akan biarkan itu mengganggu latihan Nona Nina. Nina Jiang, kamu benar-benar seorang ratu drama. Kamu bukan hanya tak punya hati, tapi juga kejam. Turun. Tidak. Kalau begitu, aku akan melemparkanmu turun. Seluruh halaman ini bau babi. Lebih baik aku mati dulu daripada menginjak tanah kotor itu meski cuma sedetik. Aduh. Leo, kenapa kau menghindariku? Aku tidak. Kau memang... Sejak kejadian dengan Wade, kau terus menghindariku. Apa yang begitu kau takuti? Nina, kamu sangat manja dan semaunya sendiri. Bagaimana orang-orang di sekitarmu bisa tahan?
Karena aku kaya, makanya, akulah majikan di sini. Tidak ada yang berani melawan majikan, mengerti? Aku bukan pelayanmu. Kalau begitu, jadilah pelayanku. Ikut aku kembali ke kota, Leo. Aku bisa carikan ayahmu dokter terbaik, aku bahkan bisa biayai pendidikan kuliahmu. Nina. Apa maumu sebenarnya, Nina? Hah? Kau pakai alasan konyol itu untuk pindah ke rumahku? Menggangguku? Mengolok-olokku? Mencoba menyuapku? Buat apa? Aku tidak. Lalu kenapa kau membius dirimu sendiri lalu mencoba menggodaku? Ya, karena aku suka kamu. Kamu tidak suka aku juga? Tidak mungkin. Aku pergi ke kota. Pelayan Long bahkan tidak menyerahkan Wade ke pihak berwajib. Kalau Wade benar-benar bertindak atas perintah Zara, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Wah, kamu pintar sekali. Tapi, apa kamu benar-benar ingin tahu alasannya? Lanjutkan. Aku dengar. Coba katakan. Aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, kamu adalah suami masa depanku. Jadi begitu aku bangun, aku langsung meninggalkan segalanya dan buru-buru ke sini untuk mencarimu, untuk mendekatimu. Berhenti berbohong. Kalau begitu, rasakan detak jantungku. Lihat apakah aku berbohong atau tidak. Kamu keterlaluan. Dan satu hal lagi. Berhenti memberi Ben makanan mewah itu. Kenapa? Aku punya lebih dari yang bisa aku makan. Tapi suatu hari, kamu akan pergi. Nina, kakakku terbiasa makan sederhana, begitu dia merasakan makanan enakmu, makanan yang dulu mengenyangkannya tidak akan cukup lagi. Hah? Leo memang susah ditaklukkan. Susah banget. Aku tidak bisa membunuhnya, dan aku tidak bisa memenangkannya. Hah, mungkin aku harus mengebirinya. Sparky hanya bilang aku tidak boleh membunuhnya. Dia tidak pernah bilang aku tidak boleh mengebirinya. Kalau aku tidak bisa memilikinya, meskipun orang lain yang mendapatkannya, aku akan pastikan dia tidak berguna bagi siapapun. Hah? Itu yang akan kulakukan. Tidak. Hei, Sparky, kamu berubah kembali. Nina. Sulit dipercaya. Sensor saya bisa mendeteksi bahwa tokoh utama pria punya perasaan padamu. Benarkah? Leo benar-benar suka aku? Apa gunanya itu? Baginya, dia sangat menyadari kesenjangan kelas antara kalian, meskipun dia menyukaimu. Dia tidak akan mendekat. Oh, hanya sekadar informasi. Di kehidupan sebelumnya Zara, karena dia menyelamatkan Ben dari para penculik Leo jatuh cinta padanya. Menurut perhitungan saya, itu hanya tinggal beberapa hari lagi. Penculik di desa kecil dan kumuh ini? Mereka mau menculik siapa? Ada orang penting tersembunyi di desa ini. Tapi kamu belum memicu bagian alur itu. Jadi, aku tidak bisa bicara lebih banyak. Hafa. Kalau begitu, kita tunggu sampai tepat sebelum poin alur penting saat Ben diculik, dan memprovokasi Leo. Kamu punya rencana? Berapa lama kamu bisa mempertahankan wajah ini? Hah? Sudah kuduga kamu sedang merencanakan sesuatu. Leo. Aku merebuskan telur untukmu. Habiskan dulu sebelum mulai bekerja. Oh, tidak usah, aku sudah makan. Leo, kamu masih marah padaku soal kejadian dengan Wade? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak menyuruh Wade menggertak Nina. Kalau benar begitu, kamu harus minta maaf bukan padaku, tapi pada Nona Nina. Lalu? Dalam ingatanku, Zara selalu gadis tetangga yang pemalu dan pendiam, tapi akhir-akhir ini, kamu terlalu antusias padaku. Aku tidak punya niat buruk sekarang. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Tidak kau sadari, Leo? Aku suka padamu. Kamu tahu kondisi keluargaku? Dalam hidupku, aku tak pernah berencana menikah. Leo, kamu pasti akan sukses di masa depan. Ini hanya kemunduran sementara, lagi pula, aku mau berusaha bersamamu.
Aku tidak mau. Aku tak ingin menghambatmu, jangan bicara begitu lagi. Sialan kau, Leo. Kalau bukan karena kau tokoh utama pria, siapa yang peduli padamu? Kau cuma karakter fiksi. Lihat saja bagaimana aku menaklukkanmu. Hei, lihat. Tunangan Nona Nina datang menjemputnya. Kami lihat. Aura tuan muda kaya memang lain ya. Tampan dan memesona. Ganteng dan elegan. Iya. Dia sangat tampan. Mereka pasangan yang serasi. Benar, sangat cocok. Coba yang ini. Manis banget. Nina. Aku bisa merasakannya di mata Leo. Dia ingin aku mati. Hei, Kamu kan bukan manusia. Gimana dia mau bunuh kamu? kamu lihat tinjunya kan? Besar kayak karung pasir. Kalau kita benar-benar berkelahi, aku takut kekuatan spiritualku tidak akan bertahan. Dan aku akan berubah di tempat. Kamu ada benarnya juga. Leo, kamu sudah kembali. Sini. Biar aku perkenalkan. Tidak perlu perkenalan. Nona Nina. Karena temanmu sudah di sini, sebaiknya kamu pulang lebih awal. Jadi kamu sudah tahu. Ya, kalau begitu aku akan berangkat besok. Nina, kamu yakin rencanamu ini akan berhasil? Nona Nina, Sering-seringlah berkunjung ya. Jangan lupa datang lagi menjenguk kami. Nona Nina. Kamu benar-benar mau pergi sekarang? Aku tidak ingin kamu pergi. Aku bukan berasal dari desa Serenity-mu. Aku akan pergi kalau sudah bosan. Pergi sana sudah. Begitu kamu pergi, tidak akan ada yang bersaing denganku merebut Leo. Pulanglah dengan ibu. Baik, Oke, Nona Nina. Ben, Nona Nina. Bisakah kamu membelai kepalaku? Ibuku bilang, orang bodoh punya keberuntungannya sendiri. Kalau kamu membelai kepalaku, aku bisa berbagi keberuntunganku denganmu. Ih, jorok banget. Kamu simpan sendiri saja keberuntungan itu. Selamat tinggal, warga. Selamat tinggal, Nona Nina. Nona Nina. Jenguk kami kalau ada waktu ya. Nona Nina. Ben, jangan kamu kejar dia. kembali sini. Nona Nina. Gak apa-apa. Hah, Si buruk rupa itu menangis menyedihkan sekali. Mungkin tadi aku harusnya membelai kepalanya. wah, Nona Nina. Aku tidak tahu kamu punya fungsi simpatik. Terserah. Itu semua cuma akting. Begitu Leo mengejarku, aku akan suruh Pak Long mencuci kepalanya sampai bersih sebelum ku belai. Baiklah kalau begitu, mari kita kembalikan semuanya ke awal. Leo, Nina sudah pergi. Aku masih harus memandikan ayahku, kalau tidak ada hal lain, sebaiknya kamu pulang saja. Leo, aku mengerti, kamu pasti juga membenci Nina, kalau tidak kamu pasti sudah pergi mengantarnya. Liu Ye, hubungi Dr. Zhao, penyakit ayahmu masih bisa diobati, teruskan belajarmu, dapatkan pekerjaan yang bagus, jadilah orang yang benar-benar hebat, kita akan bertemu lagi di puncak. Nina Jiang, Leo, ada apa? kakakmu kabur. Kemana dia pergi? Si bodoh besar itu bilang Nona Nina lupa sepatunya. Dia mengejar mobil untuk mengembalikannya. Leo, kurasa Nina, dia sengaja melakukannya, bahkan pergi pun masih membuat masalah. Leo, sialan Nina Jiang itu. Aku ingat di alur cerita asli, sekitar sekarang, para penculik itu seharusnya sudah tiba. Bagaimana jika mereka tahu, putri keluarga Jiang ada di desa Serenity?
Aduh. Bodoh banget mobilnya. Jalannya juga parah. Pantatku sakit banget. Nona Nina, haruskah saya panggil helikopter keluarga untuk menjemput Nona? Iya, Anda yang terbaik, Pak Long. Nina, apa kau lupa kenapa kita ke sini? Dan kau mau naik helikopter? Berani-beraninya, kau cuma pengawal, beraninya kau bicara seperti itu pada Nona Nina? Betul. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau sudah gila? Kalau kau naik helikopter, bagaimana Leo bisa menyusulmu? Masa dia bisa terbang? Oh, iya, benar. Leo kan nggak bisa terbang? Hei, Pak Long, kita menginap di sini saja semalam. Tunggu dulu, kalian berdua ngapain? Kalian berdua? Kami dapat informasi anonim. Katanya nona muda keluarga Jiang akan ada di sini. Ternyata benar, dan memang benar. Surga tersenyum pada kita. Kita datang jauh-jauh ke tempat antah berantah, dan masih saja dapat hoki besar. Ayo bergerak. Kapan ya Leo akan menemukan uang dan surat yang kutinggalkan itu? Kalau dia sudah menemukannya, dia pasti akan selamanya berterima kasih padaku. Bukannya kau terlalu optimis? Suratmu itu, kau pikir beneran akan membuat Leo datang mencarimu? Nina Jiang. Nina, Nona Nina. Tidak mungkin. Kau benar-benar berhasil. Meski aku bukan budak cinta, bukan berarti aku tidak punya daya tarik, atau membuat orang jatuh cinta padaku. Nina, Leo, kau si pembohong sejati, kau bilang tak suka padaku, tapi kau mengejarku sampai ke sini, menyedihkan. tunanganmu? Oh, dia cuma aktor yang kusewa. Jadi kau menyewa aktor cuma untuk menjengkelkanku, lalu meninggalkan catatan di rumahku. Ini semua bagian dari rencanamu yang rumit, kan? Yah, tidak serumit itu. Yah, kan kau yang bilang tak suka padaku. Nina, kau benar-benar gadis yang buruk, kau arogan dan suka mendominasi, manja dan keras kepala. Kau memperlakukan semua orang seperti mainanmu. Aku tidak seburuk itu. Aku tahu, kau hanya bersamaku karena kau pikir aku menyenangkan, kau hanya ingin melihatku gelisah. Tapi, aku benar-benar menyukaimu. Nona Nina, lihat sepatumu. Tidak kotor sama sekali. Aku kelelahan. Antar aku kembali ke penginapan. Kau, apa kau benar-benar akan kembali ke kota Sungai Utara? Ya, jadi, mau ikut aku kembali? Kita berbeda jauh. Kau adalah nona muda keluarga Jiang, dan aku hanya bocah malang dari sini. Itu alasan yang lebih kuat, kau harus ikut denganku. Leo, masa depanmu bukan di desa kecil ini. Seperti yang kukatakan dalam suratku, kau perlu melanjutkan pendidikanmu. Aku punya firasat bahwa kau akan menjadi pria hebat. Mungkin saat itu, keluarga Jiang akan mengandalkanmu. Kau pandai membuat janji kosong. Aku tidak. Leo, ikutlah denganku. Bawa orang tuamu, dan bawa juga si buruk rupa itu. Dengan begitu, kau tak akan punya kekhawatiran yang menahanmu. Leo. Baiklah. Nona, Biar aku berkemas dulu, lalu kita akan menjemput orang tuamu bersama. baik. Temanku, mari kita bicara. Hai, teman. Nona muda kita baru berusia 20 tahun. Masih usia sekolah, beberapa bulan lalu, dia mengaku mimpi aneh ini. Bersikeras harus mencari belahan jiwanya dari mimpi itu, nekat datang ke sini, ke desa Serenity. Mimpi yang Nina ceritakan? Dan dia datang ke sini melawan keinginan orang tuanya. Untuk datang ke sini, jika kau pulang bersamanya ke keluarga Jiang, bisa dibilang itu tidak akan mudah. Maaf, Aku hanya memberitahumu. Putri dan kesatrianya terdengar seperti dongeng, tapi jika dia kembali ke kastilnya, kau akan melihat jurang di antara kalian. Aku hanya berharap kau tetap setia, terus mencintainya seperti sekarang. percayalah padaku, pelayan Long. Aku sadar akan jurang di antara kami, dan aku akan menjembatani jurang itu, untuk menjadi pria yang layak untuknya. Selama ini, aku sudah mengamati, aku sudah melihat semuanya, dan kau adalah pria muda yang jujur dan tampan. Tentu saja, aku juga percaya
kau akan layak untuk nona muda kita. Itu bisa berhasil. Kita bawa Leo pergi. Cari sangkar emas untuk menyembunyikannya. Jika Zara tidak bisa menemukannya, dia secara alami tidak bisa merayunya, selama dia mencintaimu. Tapi cinta bisa berubah. Dia mencintaiku sekarang, tapi apakah cinta itu akan bertahan? Nina, maksudmu apa? Kau tahu apa yang lebih tak terlupakan daripada cinta yang tak terlupakan? Ada apa? Sakit perut? Leo. Wah, Leo, Nona Nina sangat cantik. Dia terlihat seperti pengantin. Apa semua ini? Kali ini saat aku pulang, untuk bertemu orang tua pacarku. Tentu saja, aku harus berdandan sedikit. Pacar? Ayo pergi. Pelayan Long, Ben hilang. Apa? Cari dia. Apa yang terjadi? Ben pergi ke kamar mandi, dan sekarang dia hilang. Maksudmu hilang itu apa? Aku tidak tahu. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Pak Long, bawa beberapa orang dan cari bersama Leo. Temukan si buruk rupa itu untukku, bagaimanapun caranya. Ya, Nona. Sparky, kamu bilang padaku bahwa Ben akan diculik oleh para penculik. Di sinikah itu terjadi? Leo setuju untuk kembali bersamamu. Itu sudah mengubah naskah aslinya. Aku hanya tidak bisa melihat kemana arah alur ceritanya lagi. Apakah kamu bilang padaku kamu benar-benar tidak berguna saat dibutuhkan? Nina, kamulah yang berjalan tepat ke dalam ini. Si buruk rupa. Si buruk rupa. Si buruk rupa. Kamu di mana? Si buruk rupa. Pak Long. Diam kau. Wajahnya cantik sekali. Sayang sekali kalau dirusak. Nona Nina. Nona Nina, lepaskan dia. Ah? Nona Nina, lepaskan aku. Ah? Sudah waktunya. Astaga, Ben, kamu baik-baik saja? Hei, Zara. Hei, Ben, kamu tidak mungkin bisa menyelamatkannya. Aku akan membawamu ke Leo. Ah, makhluk jelek. Zara terlibat dalam ini. Jangan berani-beraninya bilang dia menyelamatkanmu. Kenapa lama sekali? Bawa dia pergi sekarang. Nina Jiang. Ben Ye. Nona Nina. Nona Nina, kalian mau bawa Nona Nina kemana? Lepaskan Nona Nina. Ah. Ah. Jangan cuma berdiri di sana. Bunuh si idiot itu, sekarang. Tidak. Tidak. Berhenti. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Lari. Cepat. Nona Nina. Nina. Bagaimana ini bisa terjadi, Nina? Leo, Aku di sini, kamu bilang? untuk pertama kalinya, aku akhirnya melakukan sesuatu yang tidak egois. Tapi sepertinya, aku berlebihan. Jangan takut. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Sakit, jangan digerakkan. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Leo. Lihat. Dia jelek sekali. Sangat, sangat jelek. Si jelek. Ya. Sekarang, tanganku sama kotornya dengan kepalamu. Boleh aku sentuh kamu? Silakan. Aku akan berbagi semua keberuntunganku denganmu. Nina, jangan bicara. Leo. Kalau kamu benar-benar jadi kaya nanti, maukah kamu jaga keluarga Jiang untukku? Ya, Aku janji. Jangan lupakan aku. Nina. Nona Nina.
Ini semua salahku. Nona Nina. Nona Nina. Tidak mungkin. Nina, dia tidak bisa mati sekarang. Itu bukan cara alur ceritanya seharusnya berjalan. Nina adalah pemeran utama wanita. Bagaimana mungkin dia mati sekarang? Zara, jangan sentuh Nona Nina. Nona Nina mengklaim kamu bersama orang-orang jahat itu. Aku tidak. Ben, aku melihat kamu terluka. Jadi aku ingin menyelamatkanmu. Aku mendengarmu. Kamu menyuruh preman-preman itu lari. Aku benar-benar tidak. Pelayan Long, jika kamu tidak percaya itu, kamu bisa menyelidikinya. Aku hanya seorang gadis desa, yang bahkan belum pernah meninggalkan desa. Bagaimana mungkin aku terhubung dengan orang-orang nekat itu? Aku tidak benar-benar bersama mereka. Lebih baik kamu tidak. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Apa yang salah? Bagaimana mungkin alur ceritanya berubah seperti ini? Terima kasih atas kerja kerasnya. Maaf banget. Putraku. Nona Nina sudah pergi. Mau antar dia. Dia hanya pulang ke rumah untuk menjadi Nona Nina lagi. Dia sudah berbohong selama ini, kan? Ini pasti salah satu leluconnya lagi. Putraku. Tolong, jangan seperti ini. Ibu dan bapak sudah berkata. Kesalahan bukan milik kita. Dia tidak akan menyalahkan kita. Kita hanya bisa menyalahkan keluarga kita karena tidak diberkati. Kita tidak layak untuk jodoh yang baik seperti ini. Nona Nina sudah pergi. Tapi kamu masih di sini. Kamu harus maju terus, ya? Putraku, tolong jangan lakukan ini. Hentikan ini, putraku. Selamat tinggal, Nona Nina. Serunaiku. Kamu belum pernah dengar tentang Nona Nina. Hei, Nina Jiang, kau iblis jahat, bangunlah. Sudah lama aku tidak tidur di kasur selembut ini. Tak ada yang bisa menandingi kenyamanan rumah sendiri. Nyaman sekali, ya? Tapi Leo, karena kematianmu, dia begitu sedih sampai hampir ingin menyusulmu. Benarkah? Wah, dia sangat setia. Apa kau sama sekali tidak punya hati nurani? Nina Jiang, kau benar-benar telah kehilangan jiwa cintamu. Tahukah kamu apa yang bahkan lebih sulit untuk dilepaskan daripada cinta yang tak terlupakan? Tentu saja cinta yang tak terlupakan yang sudah mati. Hal tersulit di dunia untuk dilupakan adalah akhirnya meraih bintang yang selalu kamu idamkan, yang tampak begitu jauh untuk dicapai, hanya untuk kehilangannya dengan cara yang paling tragis. Nina Jiang, jangan-jangan kau... Sparky, aku akan mati dalam skenario di mana Ben diculik. Mati tepat di pelukan Leo. Lalu, setelah jenazahku dikembalikan ke keluarga Jiang,
Aku akan bangun lagi. Saat ini, Leo pasti tidak akan melupakanmu. Tapi semua yang kau lakukan, bukankah itu agak terlalu kejam? Hanya karena aku ceria, lincah, dan positif, bukan berarti kamu bisa melupakan bahwa Leo menghancurkan seluruh keluargaku. Nina, aku bahkan tidak bisa melihatmu dengan jelas sekarang. Dirimu yang kejam versus dirimu yang sekarang, mana yang asli? Penulis skenario menjadikanku ratu drama. Kekejamanku, bukankah itu yang ingin dilihat semua orang? Mereka memandang rendahku dari tempat yang lebih tinggi, mengatur hidupku menjadi berantakan. Tapi aku bukan karakter fiksi. Aku manusia berdarah daging. Aku merasakan sakit dan kesedihan. Jadi, persona dan takdirku, aku akan mengendalikannya sendiri. Nina, lihatlah dirimu. Bukankah sudah kukatakan, kesempatan kedua hidup ini datang dengan harga. Kau bisa hidup damai selama 3 tahun ini, tapi kau malah menciptakan kebohongan ini. Kau sudah kehilangan 97 tahun dari umur dan jiwa cintamu. Sekarang kau bahkan kehilangan kesehatanmu. Mulai sekarang, setiap hari, kau akan disiksa oleh penyakit neraka hidup. Tapi aku tidak bisa hanya menunggu 3 tahun ini berakhir dan menerima kematian alami. Sparky, kau sendiri yang mengatakannya, bahwa Leo akan menjadi pria yang sangat berkuasa. Aku tidak bisa bertaruh pada seseorang yang pernah membantai seluruh keluargaku. Selalu menghormati permintaan terakhirku. Tapi, Masih ada 2,5 Masih tahun ada lagi. 2,5 tahun lagi. Aku akan menggunakan setiap hari mulai sekarang. Takkan untuk memperkuat keluarga Jiang, membuatnya begitu kuat, hingga Leo di masa depan pun tidak bisa menghancurkannya. tapi apakah semua ini sepadan? Kau akan tahu suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, aku butuh identitas baru. Kamu dengar? Nona Nina sudah pergi. Apa? Ketua telah menemukan putri keduanya yang tinggal di luar negeri. Aku penasaran seperti apa sih nona muda kedua ini. Sebenarnya, dan dia langsung mengambil alih perusahaan begitu kembali. Katanya mereka kembar. Jangan-jangan nona muda kedua ini sama manja dan sulitnya seperti nona Nina dulu? Ya ampun, bagaimana ini? Halo, semuanya. Saya adalah nona muda kedua keluarga Jiang, dan CEO baru Jiang Group, Joanna Jiang. Ini adalah rencana pengembangan strategis yang telah saya susun untuk Jiang Group 2 tahun ke depan. Saya akan menghabiskan 2 tahun ke depan, membangun Jiang Group menjadi kerajaan bisnis yang tak tergoyahkan. Selama 2 tahun ini, semua orang harus memberikan usaha beberapa kali lipat dan maju terus. Jika kalian tidak mau menanggung kesulitannya, kalian bisa mengakhiri kontrak dan pergi sekarang. Tapi bagi yang bertahan, saya akan langsung melipat gandakan gaji kalian 3 kali, ditambah bagi hasil laba tahunan berdasarkan pendapatan. Kami bersedia mengikuti nona muda kedua. Menurut laporan berita keuangan, Jiang Group Jiangbei, Telah maju dengan penuh kemenangan. Hanya dalam 2 tahun singkat, nilai pasarnya telah melampaui 100 miliar. Berhasil masuk dalam peringkat 100 perusahaan teratas dunia. Nona Nina, majikan dan nyonya sudah pergi lagi. Nona, kenapa tidak istirahat sebentar? Sudah 2 tahun berturut-turut Nona begadang di perusahaan, Nona terlalu memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan kali ini. Baik, Cepat, sebelum Nina pulang, Ayo kita kabur. Dan kalian pikir mau pergi kemana? Nina, kenapa? Kenapa kamu pulang begitu cepat? Aku sudah mengatur jadwal kalian untuk sebulan ke depan. Tidak ada waktu untuk kalian keluar dan menghamburkan uang. Nina, 2 tahun terakhir ini, kamu seperti kekuatan alam, menghancurkan setiap rintangan di jalanmu. Keluarga Jiang kita sudah menjadi yang terkaya di kota Riverton. Iya. Nina, ibu ingin pergi facial dengan teman-temannya dan jalan-jalan. Dan ayah ingin nongkrong dengan teman-teman lamanya, pergi memancing dan main pingpong. Tidak. Ibu, sore ini, ibu akan pergi dengan Nyonya Wei ke kelas yoga lanjutan. Dan kamu, ayah,
Malam ini ayah ada makan malam keluarga Lin. Ibumu dan aku sudah hampir 50 tahun. Apa salahnya berumur 50? 50 tahun adalah masa terbaik untuk berjuang. Apa kalian tidak menyadarinya? Kita akan segera ikut lelang untuk Pulau Pikok. Begitu kita dapat proyek ini, tidak akan ada yang berani lagi mengganggu keluarga Jiang. Tapi, sekarang pun tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Jiang kita. Oh, sayang, kamu kenapa sih? Sejak kamu pulang dari perjalanan ke pelosok 2 tahun lalu, kamu jadi orang yang sama sekali berbeda. Sudahlah. Aku malas menjelaskan. Oh, sayang, biarkan saja kami keluar. Ayahmu dan aku sudah gila karena terus-terusan di rumah. Baiklah. Nah, itu baru benar. Kamu juga harus meluangkan waktu untuk bersama kami. Pergi keluar dan bersenang-senanglah. Hidup itu seperti maraton, bukan lari cepat. Tidak ada habisnya mencari uang. Kalau begitu, kami pergi dulu, dah. Pulang cepat ya. Pak Long baru saja memberitahuku. Kamu mengirim surat pengantar ke keluarga Meng. Kamu ingin bekerja sama dengan keluarga Meng. Keluarga Meng adalah kerajaan bayangan yang mengendalikan segalanya. Wangsa keuangan yang tersembunyi. Jika kita mendapatkan perlindungan mereka, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Jiang lagi. Kepala keluarga Meng saat ini adalah anak haram yang diusir. Dia berjuang mati-matian ke puncak, di atas mayat para tuan muda keluarga Meng. Jika kamu bermitra dengannya, kamu membuat perjanjian dengan iblis? Justru lebih baik. Jika aku bisa menarik seseorang yang begitu menakutkan ke pihakku untuk melawan Leo yang sama menakutkannya. Saat 2 harimau bertarung, keluarga Jiang bisa duduk santai dan mendapat keuntungan. Aku khawatir ini lebih seperti saat dewa-dewa bertempur, manusia biasa hancur. Nina, kondisi kamu sangat buruk saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir ini, bisakah kamu mengutamakan dirimu sendiri? Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Hanya dengan mengamankan Pulau Pikok, rencanaku akan memiliki akhir yang sempurna. Aku harus memenangkan pertempuran ini. Hanya jika aku menang, ibuku akhirnya bisa bersantai, melakukan perawatan kecantikan, dan bepergian. Ayahku bisa menikmati tenis mejanya, dan pergi memancing. Sparky. Aku sudah mengorbankan segalanya. Untuk 3 tahun kesempatan kedua ini, setiap hari yang kumiliki, kupakai sebaik-baiknya. Nina, kamu benar-benar bodoh. Nona, keluarga Meng telah menerima surat pengantar, mereka mengundangmu untuk rapat. Nona Nina, majikan saya sedang menunggu Anda di dalam. Pak Meng. Itu. Leo? Pewaris legendaris keluarga Meng apa? Ternyata Leo. Apa yang terjadi? Berdasarkan garis waktu kehidupan masa laluku, kebangkitan Leo seharusnya belum terjadi selama 3 tahun ke depan. Lagi pula, dia bahkan bukan pewaris keluarga Meng. Wah, kau terlihat cukup terkejut melihatku. Putri kedua keluarga Jiang, Joanna Jiang? Tidak sama sekali. Aku hanya tidak pernah menyangka kepala keluarga Meng yang terkenal kejam itu semudah ini. Kau sama sekali tidak seperti kakak perempuanmu. Dia tidak pernah memandangku seperti itu, dan dia tidak takut padaku. Pak Meng, apakah Anda dan almarhumah kakakku dekat? Ketika aku berusia 22 tahun, Nina Jiang yang berusia 20 tahun bagaikan sebuah hadiah, muncul di dunianya. Benar sekali, dia menjadi bintang paling terang di desa Serenity yang miskin. Jadi, pasti Anda sangat sedih saat dia meninggal. Tidak juga. Kalau seseorang sudah mati, ya sudah mati. Ya, saat dia meninggal, aku sedih selama beberapa hari. Tapi manusia-manusia harus terus melangkah. Yang mencintai Nina Jiang adalah bocah malang itu, Leo. Tapi aku adalah kepala keluarga Meng. Aku dikelilingi oleh wanita dengan garis keturunan dan sumber daya yang jauh lebih baik.
Sepertinya Pak Meng tidak terlalu menghargai keluarga Jiang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Joanna, berhenti. Aku tahu kau kesini untuk proyek Pulau Piakok, dan aku sangat bersedia bekerja sama denganmu. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Makan malam bersamaku 3 hari dari sekarang. Setuju. Nina, Leo sekarang adalah kepala keluarga Meng, Sparky. Kenapa tidak bilang dari dulu? Leo adalah anak haram keluarga Meng. Benar, Leo memang anak haram keluarga Meng. Tapi menurut alur cerita asli, dia baru kembali ke keluarga Meng setelah membunuhmu. sedangkan untuk alur setelah kematianmu, aku tidak bisa bocorkan lebih banyak. Lalu kenapa dia sekarang sudah menjadi Leo Meng? Itu seharusnya terjadi 3 tahun lagi, saat ayahku memilihnya sebagai menantu numpang. Seharusnya begitu. Memang aneh. Di kehidupanmu sebelumnya, Setelah dia bekerja sama dengan Zara dan membunuhmu, dia mengambil alih aset keluarga Jiang, begitulah dia mendapatkan kekuatan. untuk melawan tuan muda keluarga Meng. Tapi aku tidak tahu kenapa ini terjadi begitu cepat. Alur cerita selanjutnya terpicu. Jika kamu mencoba memaksa mengubah takdir, itu akan... Wah, lihat siapa yang ada di sini. Inikah Nona Jiang kedua yang jadi buah bibir itu? Pantas saja kalian kembar. Wajahmu persis seperti kakak perempuanmu, Nina. Sama persis. Kalau kamu, siapa kamu? Nona Zara adalah orang kepercayaan dekat Pak Meng. Beliau adalah tamu terhormat yang tinggal bersama keluarga Meng. Nina? Kaget? Aku tidak tahu bagaimana caramu memaksa alur cerita berubah, tapi trik hidup kembali itu bukan hanya milikmu. Nona Nina, jaga baik-baik dirimu. Nyawamu itu, simpan baik-baik untuk Leo, yang akan datang mengambilnya sendiri. Nina, Sparky. Kamu dengar itu? Pada akhirnya, Leo telah menjadi iblis berwajah dingin yang bekerja sama dengan Zara. Dia bahkan memiliki kekuatan lebih besar dari kehidupan sebelumnya. Sia-sia. Semuanya, sia-sia. Nina, Leo, Kamu baru saja memanggilku apa? Pak Meng. Leo. Kamu mau apa? Dialah yang menyuruhku untuk menculik nona muda keluarga Jiang. Zara Zhang, sudah kubilang akan kubuat kau bayar dengan nyawamu. Nina Jiang belum mati. Dia tidak boleh mati sekarang. Leo, aku tahu mungkin kau tidak akan percaya padaku. Tapi, aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari dimensi lain. Aku tahu seluruh alur cerita untukmu dan Nina Jiang. Apa yang kamu bicarakan? Menurut alur cerita, Nina Jiang akan menjadi istri masa depanmu. Dalam 3 tahun, kau akan pergi ke kota Sungai Utara. Dan dalam 5 tahun, kau akan mendapatkan kepercayaan keluarga Jiang, menjadi menantu numpang mereka. Tapi entah kenapa, Nina tidak mengikuti skrip. Malahan, dia datang ke sini ke desa Serenity sendiri. aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, kau adalah suami masa depanku. Jadi begitu aku bangun, aku langsung buru-buru ke sini untuk mengenalmu. Jangan bohong. Saudara, nona kami baru 20 tahun, masih usia sekolah. Beberapa bulan lalu, dia bilang tiba-tiba bermimpi. Bilang harus mencari jodohnya, nekat datang ke desa Serenity. Lagi pula, kalau mau menyalahkan, Nina Jiang tidak mati karena aku. Dia mati karena kamu. Karena pembunuh bayaran ini sebenarnya dikirim untuk membunuhmu, Leo Ye, dia mengejarmu. Aku? Kamu adalah putra bungsu dari keluarga Meng yang berkuasa, yang hilang dari dunia. Tuan Besar Meng telah mencarimu selama bertahun-tahun ini, tapi saudara tirimu menemukanmu lebih dulu. Jadi dia ingin bertindak sebelum Tuan Besar Meng mengetahuinya.
dan membungkamu. Jadi kamu dari keluarga Meng? Aku bukan dari keluarga siapapun. Aku hanya mengerjakan tugas untuk uang. Namun, misi yang kuterima memang untuk membunuhmu. Awalnya kupikir berjalan sejauh ini untuk membunuh bocah malang sepertimu tidak sepadan. Jadi aku menculik nona kaya itu. Untuk mendapat uang tambahan. Siapa sangka? Tidak mungkin. Aku melihat Nina mati dengan mataku sendiri. Pisau itu langsung menancap di jantungnya. Bagaimana mungkin dia? Aku sudah memikirkan banyak kemungkinan. Mungkin di dunia ini, aku bukan satu-satunya penjelajah waktu. Hanya setelah Zara Zhang jatuh ke danau, aku menjelajah waktu ke sini. Jadi Nina juga menjadi penjelajah waktu. Benar? Ah. Lihat. Nina? Leo, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku hanya ingin kamu selalu ingat apa yang kulakukan untukmu, jadi saat kamu sukses, kamu bisa memberiku sesuap nasi. Tapi kamu memang mencoba menggunakan pembunuh bayaran untuk membunuh Nina. Itu fakta. Itu hanya kesalahan sesaat. Aku bisa membuatmu tetap dekat. Benarkah? Tapi aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna di sekitarku. Karena kamu tahu seluruh ceritanya, bagaimana aku berjuang keras mencapai puncak, 5 tahun itu terlalu lama. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Secepat mungkin. Zara, kamu sangat salah. Selama 2 tahun, tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa aku mengawasinya. Dia sama sekali tidak seperti gadis dari desa Serenity. Tapi selama dia terlihat seperti Nina Jiang, aku tak peduli siapa dia sebenarnya, jadi jika dia ingin keluarga Jiang berkembang pesat, aku akan menyerahkan kunci kerajaannya padanya. Singkirkan semua rintangan di jalannya, bantu keluarga Jiang mencapai puncak baru. Tapi selama 2 tahun penuh, aku belum melihat sedikit pun kilau di matanya, tidak ada satu jejak pun dari perasaan apapun untuk Leo Ye yang pernah dia kenal. Kurasa dia mungkin, seperti kamu, jiwa dari dunia lain yang mengambil alih tubuhnya, jika dia tidak muncul hari ini, aku akan puas tetap berada di balik layar, mengawasinya selamanya. Tapi dia memang datang. Dia berdiri tepat di depanku, dan aku tahu dia adalah Nina Jiang. Aku tidak tahu. Leo, sudah kuceritakan semua yang ku ketahui. Jika Nina Jiang tidak dirasuki, seperti diriku, oleh penjelajah waktu lain, berarti dia telah mempermainkanmu selama ini. Dia sengaja pergi ke desa Serenity, hanya untuk mengacaukan hatimu. Kamu tahu ini, Leo, dia selalu egois. Dia tidak layak untukmu. Jadi apa? Urusannya adalah urusanku. Kamu tidak berhak menyuruhku apa yang harus dilakukan. Nina Jiang, surga kecilmu akhirnya berakhir. Jual semua properti atas namaku, jual sebanyak mungkin saham Jiang Group, ubah semua aset menjadi koin emas, dan taruh di rekening luar negeri orang tuaku. Nona, ini maksudnya apa? Kenapa tiba-tiba melepas aset keluarga? Oh, dan kamu, Pak Long. Ini rumah dan mobil yang kubelikan untukmu 2 tahun terakhir. Kamu suka teh, kan? Aku bahkan belikan kebun teh di pedesaan atas namamu. Ini dana pensiun yang kusiapkan untukmu. Aku khawatir jumlahnya terlalu mencolok, jadi kubagi ke 12 bank berbeda, di dalam dan luar negeri. Ini apa, Nona? Cara bicaramu? Apa, terdengar seperti kamu? Pak Long, aku sudah mantap hati. Orang tuaku benar. Kita tidak bisa menguasai semua uang di dunia, jadi aku tidak akan memaksakan diri lagi. Aku berencana mengubah semua aset keluarga Jiang menjadi uang tunai, dan pergi berlibur panjang. Tapi, bukankah kamu selalu ingin pensiun? Ini yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Ambil uang ini dan temui orang tuaku di luar negeri dulu. Setelah aku selesaikan urusan di sini, aku akan menyusul kalian. Oke? Nona, Kamu tahu aku orangnya pilih-pilih. Kalau kamu tidak pergi dan mempersiapkan semuanya, aku akan marah. kamu, baiklah, terserah. Ini, jangan lupa minum ini, oke. Cepat, cepat. Sayang, Pak Long bilang, Kamu juga akan ke sini liburan beberapa hari lagi. Kamu harus cepat-cepat datang.
Laut di sini indah sekali. Aku sudah kumpulkan banyak kerang untukmu. Oke, tunggu aku. Kota Riverton akan turun salju lagi. Cuaca suram begini. Aku benar-benar tidak tahan sehari lagi. Leo. Leo. Tidak. Leo, kamu sedang apa? Kamu lebih tampan seperti ini. Nina, Kau sudah tahu dari awal. tidak juga. Lebih tepatnya 2 tahun lalu. Saat aku pertama kali melihat Joanna Jiang, aku yakin bahwa Nina Jiang telah meninggal di desa Serenity. Leo, tunggu, aku. Tak perlu menjelaskan. Nina Jiang, kau tidak lain adalah pembohong terkutuk? Aku tak akan percaya penjelasan apapun yang kau berikan padaku. Lalu apa yang kau mau? Kau tahu kenapa aku mengundangmu ke sini untuk makan malam hari ini? Karena Ben ingin bertemu denganmu. Si buruk rupa itu. Dia juga ada di sini. Di mana dia? Apa yang kau bicarakan? Hari ini adalah hari peringatan kematian Ben. Itu tidak mungkin. Kau sedang bercanda, kan? Bagaimana mungkin si buruk rupa itu mati? Ibumu selalu bilang, orang bodoh punya keberuntungannya sendiri. Akulah yang membuatnya terbunuh. 2 tahun lalu, saat aku berjuang kembali ke keluarga Meng, dalam perebutan kekuasaan di antara para elit itu, dia menangkis pisau untukku, dan tewas di tangan tuan muda. Leo? Kenapa kau begitu bodoh? Leo? Ya, aku di sini. Aku bisa merasakannya. Nina sedang kesakitan. Maafkan aku, Leo. Maaf, aku sangat menyesal. Tak perlu minta maaf. Setelah Nina pergi, aku menyalahkan diriku sendiri setiap hari. Jika hari itu, jika aku tidak pergi ke kamar mandi. Ini bukan salahmu, Ben. Tak satu pun dari ini adalah kesalahanmu. Ini bukan salahmu. Leo, Aku di sini. jangan sedih. Jangan khawatir. Karena aku akan segera bertemu Nina lagi. Leo, Dulu, saat aku paling mencintaimu, aku dan saudaraku yang bodoh itu berlari lebih dari 10 mil. Hanya untuk membawakanmu sepasang sepatu yang bahkan tak kau inginkan. Aku sudah memperingatkanmu. Ben mempercayaimu tanpa syarat. Dia benar-benar percaya kau mati untuknya. Setiap hari setelah kau pergi, dia terkikis oleh rasa bersalah dan kesakitan. Dia sangat bahagia, berpikir dia bisa pergi ke dunia lain untuk mencarimu. Kau membohonginya lagi. Kenapa kematiannya? Sangat menyakitiku. Tak pernah kusangka akan melihat hari ini Nona Nina akan meneteskan air mata. Kupikir kau terlahir tanpa hati, takkan pernah bisa merasakan suka dan duka kami manusia biasa. Jadi jangan khawatir. Aku tak akan menyentuh keluarga Jiang. Kau menginginkan Pulau Piakok? Ambil saja. Nina Jiang. Sudah kukatakan 2 tahun lalu, aku tak pernah memohon cintamu. Kau adalah nona muda keluarga Jiang. Aku tahu diriku tak pantas untukmu. Setelah puas bermain-main, kau bisa saja pergi, tak perlu sampai bersusah payah memalsukan kematianmu. Leo,
Aku tidak melakukan semua itu. Yang mana? Kau tidak menipuku? Atau bahwa kau tak pernah mencintaiku? Nina, kau adalah iblis. Kau mempermainkanku selama 3 tahun. Aku tahu kau menipuku. Bukan berarti aku tidak mencintaimu. Mulai sekarang, kita selesai. Anggap saja kita tak pernah bertemu. Dan tak perlu bertemu lagi selamanya. Leo, Maaf. Nina. Nina, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Jiwa cinta Nina, bukankah sudah diekstraksi? Nina, tahanlah. Aku tahu, dokter-dokter manusia kamu tidak berguna, tapi mereka bisa mengurangi rasa sakitmu sedikit. Dokter, Sparky, berhenti. Aku perlu bicara denganmu. Hampir 3 tahun, aku telah mencoba mengubah takdirku dan keluargaku. Tapi sekarang aku sadar, bahkan jika aku mengubah alur cerita, aku masih tidak bisa mengubah kemana cerita ini menuju. Nina, jangan menyerah. Ini belum berakhir. Mungkin masih ada jalan keluar. Terima kasih, Sparky. Dengar, aku tahu kamu jelek dan sama sekali tidak bisa diandalkan, tapi di dalam hati, kamu adalah sistem terbaik yang bisa aku minta. Apakah kamu mencoba untuk? Aku pikir masih ada kesempatan. Jadi, Sparky, maukah kamu melakukan satu permintaan terakhir untukku? Nina. Jadi ternyata kamu. Tidak menyangka, kan? Jadi benar-benar kamu. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Zara, mengapa kamu ingin aku mati? Karena kamu menyebalkan. Kalau bukan karena kamu, Leo tidak akan memperlakukanku seperti ini. Lalu mengapa kamu begitu membenciku? Mengapa kamu begitu nekat ingin membunuhku? 2 tahun. Awalnya aku pikir Leo sangat membencimu. Aku yakin hal pertama yang akan dilakukannya sebagai Leo Meng adalah menyelesaikan urusan denganmu. Tapi tidak. Dia meraih posisi setinggi itu, hanya untuk melayanimu seperti anjing dengan sukarela. Nina. Sekarang hanya kita berdua di sini. Katakan saja yang sebenarnya padaku. Trik apa yang kamu gunakan? Mengapa kamu begitu berbeda sekarang dibanding 2 tahun lalu? Dan alur ceritanya juga tidak seperti yang kamu harapkan. Benar, kan? Kamu sudah tahu dari dulu? Ya, aku tahu kamu bukan Zara, tapi Zara Zhang dari dunia lain. Jangan-jangan kamu juga. Bukan. Aku tetap Nina Jiang. Tapi aku adalah Nina Jiang dari kehidupan sebelumnya, yang kamu dan Leo bunuh. Nina Jiang. Kamu terlahir kembali. Itu penjelasannya. Itu menjelaskan segalanya. Kamu pergi ke desa Serenity sendiri. Tidak heran kamu berusaha sekuat tenaga untuk membangun grup Jiang. Tapi lalu apa? Nina, kamu tidak benar-benar mengira dirimu pintar, kan? Kamu pura-pura mati untuk melarikan diri, dan membangun grup Jiang menjadi perusahaan top 100 global. Tapi biar ku beritahu sesuatu. Satu-satunya alasan keluarga Jiang tumbuh begitu cepat adalah karena Leo Meng menggunakan sumber daya keluarga Meng untuk menyuapinya dari dalam. Jadi itu sebabnya. Dia menjadi Leo Meng lebih cepat dari jadwal. Ya. Untuk itu,
Dia bahkan mengorbankan kakak bodohnya, Ben Ye. Tapi dia selalu berpikir kamu, sepertiku, telah diambil alih oleh transmigrasi jiwa. Itu sebabnya kepribadianmu berubah. Dia tidak pernah berniat untuk masuk kembali ke dalam hidupmu. Tapi kemudian kamu muncul di depan pintunya, dan dia langsung mengenalimu. Jadi seperti itu kejadiannya? Nina, kamu sendiri yang mendatangkan semua ini. Kalau Leo tahu kamu telah membohonginya, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Siapa bilang aku tidak akan memaafkannya? Mundur. Zara, kamu mau bunuh diri? Leo, kau monster. Kau menahanku di sisimu selama 2 tahun penuh. Kau memanfaatkanku sebagai batu loncatanmu, tapi kau menganggapku hanya sebagai duri dalam daging. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak saling bertemu lagi? Lalu kenapa kau datang? Aku hanya membayar hutang untuk saudaraku. Aku tidak tahu kenapa, tapi kau memang menangkis pisau untuknya. Zara, lepaskan Nina, dan aku akan biarkan kau pergi. Pergi? Mau kemana lagi aku harus pergi? Di duniamu yang dulu, aku punya keluarga, teman. Aku bahkan punya anak berusia 3 tahun. Aku punya kehidupan yang biasa saja, tapi nyata, dan benar-benar bahagia. Hanya karena aku menonton drama pendek bodoh ini, aku terseret ke dalam kekacauan ini. Hidupku hancur. Kau pikir aku mau membunuh orang? Kau pikir aku menikmati menjadi jahat? Kalau aku punya pilihan, siapa yang waras mau menjadi penjahat yang dibenci? Aku cuma mau pulang. Apa kesalahanku sampai harus mengalami ini? Apa salahku? Ku bilang mundur. Zara, kalau aku tidak salah, misimu adalah menaklukkanku, dan kau harus yang membunuhnya, kan? Kalau tidak, kau tidak akan menunggu sampai sekarang. Jadi, membunuhnya tidak akan memberimu yang kau inginkan. Benar, kan? Misiku sudah gagal sejak lama. Kau tidak akan pernah membunuh Nina. Dan aku akan terjebak selamanya di dunia terkutuk ini. Leo, mundur, aku serius. Kau sudah melakukan lebih dari cukup untukku. Mulai sekarang, aku akan berjalan sendiri di jalan ini. Nina, apa yang kau lakukan? Terima kasih, Leo. Terima kasih karena kau tetap menjadi orang baik. Nina, apa kamu gila? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Zara, Apa yang kamu lakukan? aku menukar jiwaku sendiri dengan sistem. Untuk selamanya, aku akan terhapus sepenuhnya. Untuk mengirimmu kembali ke duniamu sendiri. Aku juga pernah keras kepala, tapi pada akhirnya aku menyadari kita semua hanyalah jiwa-jiwa malang terjebak dalam alur cerita ini. Takdir mengawasi kita dan menikmati kita saling menghancurkan. Tapi aku tidak akan menerima akhir itu. Nina, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu bahkan belum memberitahuku segalanya. Siapa yang memberimu hak untuk mengatur semua ini? Leo, aku tahu segala yang kulakukan tidak mungkin sia-sia. Kamu orang baik. Tanpa Zara, di masa depan, Leoku akan selalu tetap orang baik. Aku tidak akan menerima ini. Kamu berbohong padaku, kan? Kali ini,
Aku benar-benar akan mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membakar tubuhku sendiri. Bukan berarti aku tidak mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Kau tidak boleh sekejam ini, Nina. Ya Tuhan, atau para dewa, atau apapun kalian. Sistem. Jika ada di antara kalian yang mendengar, dengarkan aku. Aku, Leoye, bersedia melepaskan semua yang kumiliki untuk menghidupkan kembali Nina, agar dia sehat kembali. Agar dia bisa hidup panjang dan penuh. Leo. Kau benar-benar mencintainya, ya? Kau adalah. Benar. Hal yang disebut sistem itu. Aku ingat kau. Kaulah yang berpura-pura menjadi tunangannya. Jadi, apakah kau ingin tahu kebenaran di balik semua ini? Jadi, ternyata aku yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia mengorbankan sisa hidup dan jiwa cintanya sendiri untuk mendapatkan kesempatan bereinkarnasi. Itu juga yang menentukan takdirmu. Aku hanya tidak pernah menyangka dia akan mengorbankan jiwanya untuk mengakhiri seluruh sandiwara ini. Jadi, apakah karena kau kehilangan jiwa cintamu? Dan tidak tahu bagaimana mencintai? Sehingga kau menipuku? Hasilnya sudah ditetapkan. Dan dia telah mewujudkan keinginannya sendiri. Persetan dengan akhir yang konyol itu. Kau. Saat kepribadiannya berubah drastis, aku hanya mengira itu karena dia sedang mengalami putus cinta yang menyakitkan. Aku tidak pernah membayangkan. Dia menyembunyikan begitu banyak hal dari kami, dan menanggungnya sendirian. Aku sudah membesarkan Nona kecil sejak dia masih anak-anak. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun saat dia menjual aset keluarga Jiang. Dan kata-kata terakhirnya kepadaku terdengar seperti perpisahan terakhir. Aku tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Di dunia ini, tidak ada orang tua yang akan mengorbankan hidup anaknya hanya untuk memperpanjang hidup mereka sendiri. Jika ada cara untuk menukar, ambil nyawaku, jangan sakiti anakku. Dan aku juga. Jiang Jinyan, ambil apapun yang kumiliki. Ambil semuanya. Kembalikan saja, putriku yang berharga. Aku juga. Nyawaku tidak berarti apa-apa. Jika itu bisa membawa Nona kecil kembali, maka kematianku berarti. Kalian semua ternyata. Aku mohon padamu, tolong dia. Tapi apakah semua ini ada gunanya? Suatu hari nanti, kau akan mengerti. Nina. Sekarang aku mengerti. Besok ulang tahun Nina. Katanya mau menangkap ikan untuk dibuatkan sup tonik untuknya. Ikan mana? Loh, kok salahku? Aku jongkok di sana semalaman. Aduh, nggak ada satu ikan pun. Kolam ikan macam apa ini? Nanti aku balik lagi, buat meledakkannya. Hei,
Hei, hei, hei. Aduh, aduh, aduh. Nina, lihat, bunga. Mahkota bunga yang cantik sekali. Kamu yang buat? Nina, pakai mahkota bunganya, persis seperti putri kecil di dongeng. Terima kasih, Ben. Yang ini, aku mau kasih ke Zara. Bakpao Zara enak banget. Oke. Zara, Ben, untukmu, terima kasih, Ben. pakai. Wah, kelihatannya cantik banget. Nina, Tahu nggak, kepala sekolah menulis surat ke aku, katanya ada pedagang teh, Pak Long, mendirikan yayasan amal, penyakit ayahku sekarang bisa disembuhkan, kepala sekolah juga mengajukan beasiswa ini untukku, aku bisa terus kuliah. Benarkah? Leo, kamu beruntung banget. Begitu lulus, kamu bisa cari kerjaan bagus di kota. Kalau aku sudah dapat kerjaan bagus, aku akan datang ke keluargamu untuk melamar. Kita tidak akan pernah terpisah. Oke. Ada apa? Aku baru saja mimpi yang sangat panjang, tapi langsung lupa begitu bangun. Aku cuma merasa aku lupa sesuatu yang sangat penting. Pasti kamu capek banget. Penunjukan 9011, Sistem Magang Sparky. Karena mengembangkan rasa kasihan pada hostmu, Nina Jiang, dan secara paksa mengubah takdirnya, kamu telah melanggar aturan dimensi dan akan dihapus. Nina Jiang, kamu berbeda dari semua host lain yang pernah kutemui. Aku rela memberikan segalanya untuk memberimu masa depan. Nina Jiang, selamat tinggal.